Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Indah Rahayulailote dengan nomor induk mahasiswa 1811027, mahasiswa semester 4 dari program studi awal Seksia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa materi sosiologi hukum. Yang pertama yaitu ada hukum responsif, yang kedua stratifikasi sosial, yang ketiga hukum dan politik dalam penyelesaian konflik, dan yang keempat penyuluhan dan bantuan hukum. Hukum responsif. Lahirnya hukum responsif dilatar belakangi dengan munculnya masalah-masalah sosial seperti protes massal, kemiskinan, kejahatan, pencemaran lingkungan, kerusuhan kaum urban, dan penyalahgunaan kekuasaan yang melanda Amerika Serikat pada tahun 1950-an. Nonet dan Selznick memberikan perhatian khusus pada variabel-variabel yang berkaitan dengan hukum, yaitu peranan paksaan dalam hukum, hubungan antara hukum dengan politik, hubungan antara hukum dengan negara, hubungan antara hukum dengan tatanan moral, tempat aturan-aturan diskresi, dan tujuan dalam keputusan-keputusan hukum, partisipasi warga negara, legitimasi dan kondisi-kondisi kepatuhan terhadap hukum. Tiap-tiap variabel ini berbeda jika konteksnya berubah. Dalam hubungan ini, Nonet dan Selznick mengajukan suatu teori yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan-hubungan sistematik dalam hukum dan konfigurasi-konfigurasi khusus di mana hubungan-hubungan dalam hukum itu terjadi. Mereka membedakan tiga keadaan dasar mengenai hukum dalam masyarakat, yaitu yang pertama, hukum represif. Hukum represif yaitu sebagai alat kekuasaan represif. Tujuan hukum represif menurut Nonet dan Selznick adalah ketertiban. Peraturan perundang-undangan pada hukum represif bersifat keras dan rinci. Namun, tingkat keberlakuannya pada pembuat hukum sangat lemah. Contoh, hukum represif yang dikemukakan oleh Sutanjo Wijosubroto yaitu hukum yang menyalahi moral konstitusionalisme, yang pengelolaan hukumnya berada di tangan para pejabat, pemerintah, dan digunakan sebagai instrumen legal untuk menjamin keutuhan dan keefektifan kekuasaan pemerintah berdasarkan sanksi-sanksi pemaksa. Tipe hukum represif ini banyak mengandalkan penggunaan paksaan tanpa memikirkan kepentingan yang ada di pihak rakyat. Yang kedua, hukum otonom. Hukum otonom yaitu hukum sebagai suatu pranata yang mampu menetralisir represi dan melindungi integritas hukum itu sendiri. Pada hukum otonom, peraturan perundang-undangan dibuat luas dan terinci serta mengikat penguasa maupun yang dikuasai. Tujuan dari hukum otonom adalah sebuah legitimasi. Sifat-sifat dari hukum otonom sendiri adalah penekanan pada aturan-aturan hukum sebagai upaya utama untuk mengawasi kekuasaan resmi, serta adanya manipulasi oleh kekuasaan politik dan ekonomi. Nah, yang ketiga, ada hukum responsif, yaitu hukum sebagai suatu sarana respon terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi-aspirasi masyarakat. Pada tataran hukum responsif, tujuan hukum yang hendak dicapai adalah kompetensi. Pada perspektif hukum responsif, hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan prosedural. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil, mampu mengenali keinginan publik, dan memiliki komitmen bagi tercapai keadilan substantif. Hukum responsif merupakan hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatan produk hukum responsif, kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat diberikan peranan besar dan partisipasi penuh. Hasil dari proses tersebut adalah produk hukum yang bersifat respon terhadap seluruh kepentingan, baik masyarakat maupun pemerintah. Karakteristik yang menonjol dari konsep hukum responsif adalah pergeseran aturan penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan, serta pentingnya kerakyatan baik sebagai tujuan maupun cara untuk mencapainya. Dalam berbagai lapangan hidup, timbul keinginan untuk mencapai hukum responsif yang bersifat terbuka terhadap perubahan-perubahan masyarakat dengan maksud untuk mengabdi pada usaha
meringankan beban kehidupan sosial dan mencapai sasaran-sasaran kebijakan sosial seperti keadilan sosial, emansipasi kelompok-kelompok sosial yang dikesampingkan dan diterlantarkan, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dalam konsep hukum responsif, ditekankan pentingnya makna sasaran kebijakan dan penjabaran yuridis dan reaksi kebijakan, serta pentingnya partisipasi kelompok-kelompok dan pribadi-pribadi yang terlibat dalam penentuan kebijakan. Nonet dan Selznick tidak bermaksud bahwa menggunakan hukum merupakan alat untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan secara sewenang-wenang, tetapi hukum yang mengarahkan pada perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam cita-cita dan kehendak yuridis dari seluruh masyarakat. Nilai-nilai ini bukan hal yang telah menjadi kebijakan pemerintah, tetapi nilai-nilai ini harus tercermin secara jelas di dalam praktik penggunaan dan pelaksana hukum, sehingga dalam penghayatannya nilai-nilai ini mampu untuk memberikan arah pada kehidupan politik dan hukum. Stratifikasi sosial. Secara umum, istilah dari stratifikasi sosial berasal dari bahasa Latin, yakni stratum yang berarti tingkatan serta socius yang berarti masyarakat atau teman. Sehingga bila kita tarik pengertian stratifikasi sosial tersebut, secara umum bisa kita sebut sebagai tingkatan sosial yang terdapat di dalam masyarakat. Stratifikasi sosial merupakan kiasan yang berasal dari gambaran kondisi yang ada dalam keadaan kehidupan masyarakat. Stratifikasi sosial atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai social stratification merupakan perbedaan masyarakat atau penduduk ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Dengan kata lain, perbedaan dari kedudukan akan memicu adanya stratifikasi sosial atau yang juga disebut dengan pelapisan sosial. Perwujudan dari adanya fenomena stratifikasi sosial atau yang juga disebut pelapisan sosial ini yaitu terdapat perbedaan golongan tingkat atau kedudukan maupun kelas. Ada pula beberapa pendapat dari para ahli mengenai stratifikasi sosial ini, seperti menurut Pritim A. Sorokin, stratifikasi sosial merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat pada berbagai kelas secara bertingkat atau hierarkis. Perwujudan dalam khusus ini yaitu terdapat beberapa lapisan yang berbeda di dalam masyarakat, dan dalam setiap lapisan itu disebut dengan strata sosial. Terlebih lagi bahwa stratifikasi sosial adalah ciri yang tetap dalam setiap kelompok sosial yang teratur. Beberapa lapisan di dalam masyarakat memang tidak jelas mengenai batasnya, namun akan nampak bahwa setiap lapisan terdiri dari individu-individu yang memiliki tingkatan atau strata sosial yang secara relatif adalah sama. Nah, sedangkan menurut Surjono Sukanto, menurutnya pengertian dari social stratification yaitu pembedaan posisi atau kedudukan kelompok atau seseorang di dalam tingkatan yang berbeda secara vertikal. Hukum dan politik dalam penyelesaian konflik. Penanganan tentang konflik sosial diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial ditandatangani Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 10 Mei 2012. Undang-undang tentang penanganan konflik sosial ini diundangankan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 116 dan penjelasan Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5315 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin pada tanggal 10 Mei 2012 di Jakarta. Dalam penjelasan UU nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial menjelaskan secara umum bahwa keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 2.230 juta jiwa
pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesengajaan sosial dan ekonomi, serta ketidakterkendalian dinamika kehidupan politik. Di samping itu, transisi demokrasi dalam tatanan dunia yang makin terbuka mengakibatkan Di samping itu, transisi demokrasi dalam tatanan dunia yang makin terbuka mengakibatkan makin cepatnya dinamika sosial, termasuk faktor interferensi asing. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan konflik, terutama konflik yang bersifat horizontal. Konflik tersebut terbukti telah mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis seperti dendam, benci dan antipati sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum. Penyuluhan dan bantuan hukum. Penyuluhan adalah proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan semua. Melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri setiap individu dan masyarakatnya untuk mengelola kegiatan yang semakin produktif dan efisien, demi terwujudnya kehidupan yang baik dan semakin sejahtera secara berkelanjutan. Menurut Wiryatmaja, dalam melaksanakan kegiatannya, penyuluhan menerapkan suatu cara atau metode tertentu yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, perencanaan atau planning. Supaya tujuan penyuluhan dapat tercapai dengan baik, perlu disusun suatu rencana tentang jalannya kegiatan-kegiatan. Yang termaksud dalam rencana tersebut adalah yang dikenal dengan istilah 4W dan 1H, yaitu apa yang harus dilakukan, what. Yang kedua, di mana dilakukannya, where. Yang ketiga, kapan melakukannya, when. Yang keempat, siapa yang melakukannya, who. Dan yang kelima, bagaimana melakukannya, how. Yang kedua, yaitu pelaksanaan. Yang dimaksud dengan pelaksanaan di sini adalah tindakan-tindakan nyata untuk melakukan apa-apa yang telah dicantumkan dalam rencana tadi, yaitu yang berkaitan dengan 4W dan 1H tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan tersebut, dapat dipilih cara atau metode komunikasi dan alat bantu yang digunakan dengan ketentuan seperti sesuai dengan keadaan sasaran, cukup dalam kuantitas dan kualitas, tepat mengenai sasaran dan tepat pada waktunya, amanat harus mudah diterima dan dimengerti, dan murah biayanya. Dan yang ketiga adalah penilaian atau evaluasi. Penilaian adalah suatu proses feedback di mana hasil yang telah diperoleh selama pelaksanaan diperbandingkan dengan rencana dan keadaan semula. Selanjutnya mulai lagi dengan pengenalan keadaan yang baru, hasil akhir dari kegiatan-kegiatan tadi. Nah, itulah tadi paparan beberapa materi tentang sosiologi hukum. Selebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.